Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kumpul di tempat ini dalam rangka kita thalabul ilmi, memperbanyak tentang ilmu agama. Perlu kita ketahui bersama bahwa hidup di dunia ini kan hanya sementara, tidak akan lama kan. Bekal kita apa? Untuk pulang mudik ke kampung akhirat itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Allah menciptakan jin dan manusia supaya kita itu beribadah kepadanya. Kalau ada manusia yang tidak mau beribadah, itu keluar dari kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah itu? Banyak. Salah satunya adalah mengurus jenazah. Itu suatu ibadah. Ingat Ibu sekalian bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah, akan kembali kepada tanah, dan akan dibangkitkan kembali dari tanah. Mari kita siapkan dari sekarang untuk pulang mudik ke kampung akhirat itu. Kita harus mempersiapkan diri dengan amal ibadah. Karena ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah, akan mudik ke kampung akhirat. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalanya. Nah, setelah kita mati, apa bekal kita? Hanya amal ibadah. Karena itu kewajiban kita sesama manusia, sesama umat Islam, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ada 4 hal yang kita lakukan. Dan hukumnya, hukum wajib kifayah. Artinya, kalau ada umat Islam yang tidak mau menguruskan jenazah itu, maka umat Islam yang lain pun akan berdosa. Tapi kalau ada sebagian umat Islam yang mengurusinya, yang lain tidak, maka umat Islam yang lain pun tidak berdosa. Apa saja kewajiban kita sama jenazah umat Islam itu? Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Keempat, menguburkan. Ada perbedaan antara jenazah laki-laki dan perempuan itu. Bagaimana cara memandikan, mengkafaninya? Nah, sore hari ini kita akan coba menimba ilmu dari Ibu Ustadzah. Mudah-mudahan ilmu sore ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah perempuan itu? Saya serahkan kepada Ibu Ustadzah Imas Tata untuk memimpin acara pada sore hari ini. Kepada Ibu Ustadzah kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji sinareng syukur dipanjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, juga di akhir zaman mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, campur nyariosna.
Naon rupiah anu didugikeun ku Bapak Haji tadi anu sakitu jelasna jentrena bahwa membadikan mayat itu fardu kifayah kanggo urang sadayana saupamina aya anu ngantunkeun teu kersa ngaibakan akan api teu kersa nyolatan dosa kanggo urang sadayana. Sebagai umat muslim nyata diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala tadi diuningakeun kahiji ngaibakan nya Ibu, anu kadua nyolatan, anu katilu ngungkus, anu kaopat ngubur. Tajanten upami dina kayaan istri sareng pameget benten Bu. Upami istri kain kapana 15 meter girang langkung. Upami pameget 12 meter. Kalau perempuan 15 meter, bagi laki-laki 12 meter. Itu kain kapan yang mau dipakai. Kita ukur panjang jenazah itu dilebihan 1,5 jengkal. Karena kalau udah diukur, kadang kita tidak nyampe seperti yang dilebihin sejengkal menjadi kurang gitu. Pas-pasan jadi sedikit yang mau diikat dari kepala atau dari kaki. Jadi kita harus persiapkan 1 jengkal lebih gitu ya Bu. Dari pemotongan yaitu kain kapan. Yang ke satu yaitu kain kapan dipotong panjang dilebihan 1,5 jengkal, dua bunya janten 2. Yang kedua yaitu samping ya, buat samping. Yang ketiga buat celana. Yang ketiga buat celana. Yang keempat yaitu buat baju. Kalau misalnya kalau udah buat baju terus buat kerudung, itu buat perempuan. Cara membuat samping mayat, kita ukur dengan kira-kira badannya gede atau kecil, ya? Gede. Kita tambahkan lagi. Nah, tambahkan lagi dengan memotong. Potong dari sana. Jadi retegetan kieu. Ya. Sekarang baju. Ya. Baju seperti itu. Ya, segini. Mungkin di bolongan aja, ada juga yang langsung diputus tengahnya, dibelah. Ya, kurang lebih segini aja, berapa ya? Ya, semeter setengahan. Ya, sok potong itunya. Jadi tapi Nah, ini cuma bolongan tengahnya. Nah, gitu aja, bolong. Sini. Biarin lah. Dah biarin. Dah. Ini buat baju ya. Ya, kan badannya gede ceritanya. Dah, ini buat baju. Ini celana. Ya, Bu. Ya. Ya. Kan nanti pakai tali di sini. Sok. Potong. Nah, ini gitu itu seperti bikin celana aja, dipotong ini. Ya. Ya. Ya, sok. Ya, ke sini. Ya. Ke sini aja enggak? Nanti kelebihan mah bisa ditilep. Nah, ini cuma pakai celana. Ya, kan tadi mah kecil. Ini ceritanya gede. Besar ini mah. Nah, ini dibolong buat tali. Di tengah, jangan dipotong dari atas, kan buat bolong aja. Bolong gini? Ya.
1, 3 aja. 3. Ya, Satu lagi. ya. Tali yang tadi masih ada nggak? Tali yang tadi. Segede. Tuh bikin lagi ya tuh. Motong lagi. Potong. Ya, Setengah lo Dek. sok. Sebiji. Jangan terlalu lebar. Nah, segitu 2. Coba aja. Nah, itu 1. Dah. Dah. Sok itu panjang. Itu udah aja itu. Sok masukkan Teh Hai. Tuh. Ti dieu. Nah, masuk kalinya. Masuk lagi ke sana. Ya, terus iya udah segitu dulu. Ceritanya segini. Kalau kurang kan pakai tali lagi disambung. Ini pakai kapas buat kemaluan belakang dan depan. Terus dicelanakan, kita masukkan ke dalam lagi. Masukannya dari mana, Bu? Dari atas? Ini dari bawah. Ya, dari atas kan, ini dari bawah. Jangan ke situ atuh. Nanti di sini. Sok ini masukkan. Oh iya. Oh tali tengah. Oh tali tengah. Ya, nanti kan nanti nanti kan ditaliin di tengah ini. Iya. Diserutkan, diserut. Ya, diserut gitu kan. Terus ditaliin. Udah ceritanya gitu. Kerudung. Kerudung tergantung kainnya. Ada segitiga. Kalau segitiga misalnya dipotong itu. Ya, potong itu, potong 2. Kami ke Ya. terkedah dijahit ya Teh. Henteu kedah dijahit. Di lemur masuk dijahit kan? Dijahit sote upami anu ukuran panjang. Oh, mohon. Kan ini malebar. Oh, mohon. Ari abdi kan meserna anu ukuran dijahit. Mohon. Nah, ini segi 4 kita disambungkan seperti ini. Kita tadi kan di kepala gitu. Terus dikerudungkan sampai ditaliin. Ini ditaliin. Buat tadi kepala kan ditaliin ya. Nah, gitu dah. Kan ini kepala. Udah. Buat perempuan dan laki-laki itu akan beda, Bu-nya. Seandainya kita melihat perempuan dan laki-laki, kan kita tidak boleh melihat laki-laki aurat laki-laki, apalagi perempuan juga tidak boleh gitu. Makanya kalau memandikan harus ditutupin, jangan terbuka semua auratnya kelihatan oleh perempuan lagi, itu haram hukumnya seandainya kita meskipun sama perempuan. Jadi harus kalau memandikan itu harus tertutupnya sama samping itu. Seandainya kita sudah tahu ilmunya, insya Allah nanti kan dari memandikan itu harus mencebokkan, terus harus mengurut perut. Mengurut perut itu untuk apa? Mengurut perut itu supaya keluar kotoran sambil kita jari kelingking masuk ke dalam, yaitu setengahnya gitu, mengeluarkan kotoran, bukan masuk semuanya. Bukan masuk semuanya, itu buat mengeluarkan kotoran. Jadi sambil diurut pelan-pelan, terus mengeluarkan kotoran sampai bersih, Bu. Seandainya kita tidak bersih, dosa hukumnya bagi orang yang memandikan. Suka banyak bilang, yaitu yang menerima mayat ke dalam kubur, suka ada keluar kotoran katanya gitu. Jadi mungkin kotorannya tidak bersih. Jadi harus dikeluarkan kotoran itu dari perutnya. Jadi perutnya diurut pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sambil memasukkan jari ya ke dalam lubang, ibunya ke dalam lubang, yaitu kotoran belakang. Ya, kalau dari depan enggak usah. Cuma kan dicebok-cebok gitu, dibersihan sampai lendir-lendirnya keluar gitu, sampai bersih. Baru sudah dicebok ibunya,
terus kita diniatan untuk wudhu, ya, diniatan untuk wudhu. Tadi mencebok ibunya, yang sebagian melaksanakan doa Allahumma hasin farji minal fawahishi, ya, Allahumma hasin farji minal fawahishi, ya, eta dina diuningakeun dina khusus doa gitunya, doa untuk membersihkan kemaluan. Wanifan nifaknya janten wakol lebih minan nifak, janten membersihkan kotoran kemaluan sambil berdoa. Sudah bersih kemaluan belakang dan depan, baru mewudukan. Niat saya mewudukan mayit, ya, fardu kifayah karena Allah. Nawaitu raf'al hadasil asgori, yaitu minal mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Janten abdi niatan ngawuduan mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Sepertos urang wudu, ya, mana heula ngawasuh heula pigelang, teras ngawasuh heula kumur-kumur, teras ngasuh pangambung, teras ngawasuh muka, teras ngasuh panangan sampai sikut, teras anu kaopatna ngusap mastaka, teras cepil bunya, teras sampean dugi kana mumuncangan, eta parantos niat wudu. Anu terakhir neme diniatan adus. Nawaitu gusla anjamiil badani minal mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Niat abdi ngadusan mayit fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Janten namanya dikucuran bagian kanan, kucuran badai kuselang, sambil air itu dipegang sama tangan dengan lembut bagian kanan. Terus sudah lantis bagian kanan, bagian kiri, sudah beres lantis semua, baru disampo yang bagian kepala, ya, bagian rambut, yang bagian ke bawah menyabunan kaki, yang bagian tengah menyabunan perut gitu Bu, sambil udel itu dikorek-korek pelan-pelan, jangan seperti orang yang hidup memandikannya, jadi pelan-pelan, karena mengeluarkan ruh itu sakit, lebih dari cacagan 300 cacagan gitunya, mengeluarkan ruh dari jasad. Makanya kalau memandikan itu jangan tergesa-gesa, pelan-pelan sambil kita menggosok-gosok. Jadi berbeda-beda tergantung mayitnya seperti apa. Misalnya mayitnya itu sakitnya lama, mungkin tidak diurus dengan baik dari keluarga, mungkin memandikannya itu agak lama gitu ya, sambil mengeluarkan daki-daki gitu ya, sampai bersih, sampai seset gitu, jangan sampai masih ada sabun licin gitunya dalam bagian kanan. Terus bagian kiri sama, jadi mengorek-ngorek hidung sama ketimbat pakai kapas, Bu, bersihan ya hidungnya dengan ketimbat. Terus telinga dibersihan sambil dikucuran air, kanan kiri sama. Jadi si ketimbat itu pakai kapas, terus kena mata, kadang kena gigi gitu ya, dibersihan sampai bersih. Misalnya masih ada kotoran, kalau yang lain misalnya belum bisa, liatin dulu yang lain gitu. Kalau ada yang meninggal terus ada yang memandikan, harus melihat tata caranya langsung. Seandainya cuma praktek saja, kadang usum memandikan itu tidak tahu ya harus bagaimana. Kadang seperti kumpul tapi tidak tahu harus bagaimana, cuma belum di niatan cebok, belum di niatan wudu, belum di niatan mandi, kadang udah
pakai sampo, yang kakinya udah pakai sabun, gosok-gosok. Jadi harus tahu semua dalam memandikan mayat. Jangan hanya satu orang yang bisa, yang lainnya cuma ikut-ikutan saja. Dari ikut-ikutan itu tidak tahu harus bagaimana. Kadang dalam memandikan itu yang tidak tahu cuma seperti yang memandikan yang hidup aja. Itu digoyang-goyang sambil digudeg-gudeg gitunya. Sayang bunya kalau kita memandikan mayat seperti itu. Kalau udah bersih misalnya semua, baru dibaringkan ke kanan ya, dibaringkan ke kiri. Udah merasa bersih atau daki-dakinya udah hilang, baru ibu dibersihkan sebersih mungkin dengan air kapur barus ya, atau dengan air mawar ya. Air mawar terakhir diguyurkan ya, atau air kapur barus diguyurkan dengan pelan-pelan. Nah, sudah seperti itu baru pakai anduk sampai kering, semuanya udah kering, baru dibawa ke tempat pemungkusan. Yang disiapkan itu kain kapan, terus kapas, yaitu sabun. Sekarang kan sudah ada sabun cair, terus kayu putih atau pewangi. Ini kapur barus, itu ditumbuk sampai lembut, baru diamparkan, yaitu tali, terus samak dikat dari atas ya, terus ya talinya 2, 3 yang bawah 3, yang atas samak 2, di tengah bagian paha dan bagian dada, bagian paha dan bagian dada, yang satu lagi bagian kaki, yang satu lagi bagian kepala. Sudah beres tali yang disiapkan, baru kain kapan diamparkan satu-satu, diamparkan sambil kita melihat ada yang belum mengerti. Satu lagi diamparkan ya, udah beres, baru sampingnya di bagian pinggul. Nah, di bagian pinggul ini, di bagian kepala untuk kerudung, juga ini bagian baju untuk di badan. Ke atas kan dibuka, nah gitu. Kadang ada yang dipotong, ada yang langsung. Kalau dipotong mungkin dilebarkan ke pinggir. Nah gitu. Nah kalau misalnya dipotong tengahnya ini, mungkin dilebarkan ke pinggir. Seandainya tidak dipotong, mungkin tinggal memasukkan nantinya. Terus kepalanya yaitu pakai kerudung. Terus pakai kain kapan bawahnya, kain kapan, kapas, itu kapas itu aja. Nanti kan dibawa ke tempat pemandian. Ya, coba bagian tengahnya aja di kapasan. Ya, bagian tengahnya aja dulu, buat badannya aja dulu, di tengah. Sampai ke kepala. Nah gitu. Bagian kaki. Nah. Ya. Terus kapur barus. Nah, kapur barus ya. Ya. Kapur barus ditaburkan. Terus kayu putih dipijit ya, sampai sebagian, jangan dulu semua, nanti buat atas sebagian.
Udah beres ini. Nanti kan jenazah itu dibawa ke tempat pemandian. Nanti kalau sudah beres dari pemandian, kita disimpan lagi di tempat kain kafan. Di tempat kain kafan. Jadi kalau udah di tempat kain kafan, nanti badannya dipakai kapas lagi seluruh tubuh. Bagian atas dulu sampai ke bawah gitu. Terus pakai lagi kapur barus, yaitu kamper ya. Kamper ditaburkan, terus pakai lagi minyak ya. Jadi secukupnya. Nanti kalau udah itu, nanti kita dibungkus bersama-sama kita, yaitu membungkus mayat. Yang kita mau dipraktekkan sekarang memandikan mayatnya. Ya. Bu, di sini 4 orang, di situ 2 orang. Nah, dari kepala. Ya. Ya, gitu. Apa masuk dulu itu kaki dulu kan, di itu posisi luarnya seperti apa belum lihat. Kepala dulu yang ke sana ya, masuk. Di sini. Itu kepalanya di sini. Ya, ini kan bolongnya ini di sini. Ini enggak itu kepala di sana. Ini posisi bolongnya di sini. Oh, bolong iya. Iya. Bu, komen ngadakan memang pada kepala kidul. Kepala nanti dia ngan ieu mah pada posisi bolongnya di dia gitu. Tapi nggak apa-apa, dibalikan dulu juga gitu. Ya. Iya. Sok. Kan ini posisi bolongnya kan nanti takut yang nggak tahu terus nyimpen mayatnya pas keluar kotoran di kepala. Bolong keluar kotoran. Harusnya di sini. Nanti kan ibu-ibu pada nggak tahu. Takut gini, kepala di sini, kepala di sini, nanti keluar kotoran kan masuk jalur sini. Gitu. Ya, ibu-ibu. Jangan dulu. Mau sama selang, mau sama itu dulu. Siuk aja. Ibu, dengan kita memandikan mayat, yaitu cebok dulu ya. Cebok dulu, tadi udah masuk jari ke dalam kemaluan belakang ya. Terus kita misalnya siduk air sambil kita berdoa, Allahumma hasin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Terus dicebok sampai bersih, Bu, sampai bersih. Terus ini yang menaburkan air, Bu, sini. Menaburkan air, Ibu mengurut dari sini, dari kiri ya. Tangan ini yang kiri aja, kan susah ini tangan kanan. Nah, diurut pelan-pelan, aku tangan kanan. Pelan-pelan. Iya, sambil dibanjur pelan-pelan kita masukkan jari ke dalam kotoran belakang sambil mengeluarkan kotoran. Ya, dikobel. Terus sudah keluar, kira-kira keluar bersih kotorannya, baru pakai sabun. Ditekan cuma pelan. Ya kan ke atas lagi, urut lagi pelan. Nanti kan itu mendorong kotoran, bukan cuma mengurut saja.
Kalau mengurut saja tidak mengeluarkan kotoran, tidak akan keluar. Seandainya kita tidak memasukkan jari, tidak akan keluar. Kan beda-beda. Yang meninggal itu ada yang rapat bolongnya, ada yang muka, ada yang sedikit gitu. Cuma kita kan memasukkan jari untuk mengeluarkan kotoran sambil menekan pelan-pelan perut gitu, sambil untuk keluar kotoran. Seandainya kita pas udah di dalamnya bersih, baru disabun ya, dikobel-kobel pakai sabun sambil seset gitu ya. Tidak keluar yaitu lendir-lendir dari kemaluan depan. Kan suka ada keluar lendir-lendir dari kemaluan gitu. Sudah bersih baru kita mewudukan ya. Niat wudu tadi udah dijelaskan, nawaitu rof al hadasil asgori fardo kifayati lillahi ta'ala, dengan tangannya mewasuh pergelangan ya, mewasuh pergelangan, baru kumur, mau pakai selang, mau pakai gayung. Tah, kumur-kumur ininya, kumur-kumur, baru hidung dibersihan, baru muka dibersihan sampai rata. Terus tangan yang kanan dibersihan sampai tangan jari-jari ya, jari-jari sampai sikut ya, 3 kali. Terus tangan kiri sama dibersihkan sampai pergelangan tangan, sampai jari-jari, sampai sikut ya. Terus kepala ya, dikucuran sama air, yaitu tadi udah diniatan berwudu. Terus telinga dibersihan sampai rata lantis dalam berwudu. Baru kaki sampai mata kaki dibersihan sampai itunya jari-jari, sela-sela jarinya dibersihan. Terus tangan kiri dibersihan. Terus kita memandikan dengan niat nawaitu gusla anjami'il badani minal mayiti fardo kifayati lillahi ta'ala. Niat abdi memandikan mayat fardu kifayah karena Allah ta'ala. Tangan kanan dulu. Iya. Basah. Ya. Tangan kanan sampai lantis ya. Tangan kanan sampai lantis. Terus tangan kiri sampai kaki, badan, kepala kiri ya, sebagian kiri sampai lantis. Tadi udah kita diniatan yaitu memandikan mayat. Sudah lantis semua, baru kita memakai sampo, menggosok-gosok ibu ya, digaruk-garuk pelan-pelan, disampo. Yang bagian yang lain misalnya ngebersihan telinga, ngebersihan hidung, membersihkan mata, membersihkan gigi sampai bersih ya. Terus kepalanya juga digaruk-garuk, jangan sampai licin, masih keneh licin gitu ya. Jadi harus seset gitu ya di dalam memandikan. Udah semua. Terus bagian kanan disabun, terus udahnya dikorek-korek seperti orang yang hidup saja. Kita memandikan mayat dengan niat adus, awas udel tidak kebagian air. Jadi tidak sah adusnya. Misalnya ibu mandi junub, udel kalangkung, tidak sah. Jadi karena udel itu harus dikorek. Terus bagian belakang juga harus masuk sejari kini, dibersihan. Itu niat adus supaya bersih gitu. Jadi harus dikeluarkan kotorannya sampai digosok-gosok pelan-pelan, diguyur lagi misalnya sebelah bagian kanan sampai bersih seset ibunya. Terus bagian kiri, baru bagian kiri pakai sabun, pakai yaitu penggosok-gosok pelan-pelan sampai mengeluarkan daki-dakinya.
sudah keluar daki-dakinya baru disiram lagi sampai bersih. Tidak ada ketinggalan sabun atau licin di dalam badan mayit. Baru dibaringkan dalam bagian kanan, digosok-gosok sama pelan-pelan pakai sabun, terus diguyur air bagian kanan sampai lantis. Sudah beres lantis bagian kiri, dibaringkan lagi, jangan tergesa-gesa takut jatuh mayitnya. Kita buka pelan-pelan, masuk tangan ke dalam samping, menggosok-gosok badannya sampai hilang licinnya dari sabun. Sudah kering semua, sudah tidak ada licin, baru kita dibaringkan lagi dengan berhati-hati. Terus kita memakai handuk. Ya, udah bersih memakai handuk, mengeringkan handuk, mengeringkan badan. Terus kita rambutnya disisir, dikepang, diikat sama kain kapan, diikat dengan kain kapan. Seandainya sudah semua dibersihkan, dikeringkan, baru celana sama kain kapannya. Aurat tertutup kan, Bu? Aurat tertutup kan? Ya, tertutup. Ya, tertutup. Tertutup. Cuma kan nanti kalau diandui dulu atau langsung? Diandui dulu. Dianduk dulu. Terus ya, disisir terus dikepang, rambutnya udah kering, disisir dan dikepang. Ini ceritanya udah kering. Ceritanya udah kering. Supaya nggak tutup aurat, Bu. Celananya nanti kan ini. Ya harus yang kering ininya. Anduk supaya nggak kelihatan auratnya gimana? Pakai anduk. Kan ininya di ini diganti dengan samping kering. Saya ganti-ganti ini, Bu. Ya. Itu celananya sama kain kapan? Tutup sini. Jangan dulu dibuka. Ini tutup dulu. Ini pelan-pelan yang dalam buka. Nah, yang dalam buka jangan kesentuh yang kering. Nanti takut basah lagi. Nah. Ya. Sok ini disimpan di sana. Nah. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa di dalam, nggak apa-apa. Nah, ini udah kering. Terus itu pakai celana, ya. Jadi kalau mau pakai celana, kita memasukkan kain kapan dulu ke dalam kemaluan. Kemaluan belakang, kemaluan depan, kemaluan. Iya, kain kapan teh sama kapas. Jadi kapas di sini, terus kapasnya dibulet-bulet. Ya, masukin ke belakang, ke belakang. Kapasnya dibulet-bulet. Ya, masukkan ke dalam kemaluan belakang. Terus ke dalam kemaluan depan. Kapas dulu. Kapas. Buat tutup. Nih. Ya, ini begini. Nanti kalau beneran kan ini ada lubang. Jadi masuk ke dalam lubang. Ini masuk ke bawah. Itu. Ke atas, ke atas. Nah, celana ini. Sok. Ya, udah ini. Sok, ditaliin. Tah, tali porosot. Udah, dimasukkan kapas ke dalam kemaluan belakang, dimasukkan gitu, dicocokkan gitu. Terus, iya, ini menjelaskan. Ya, udah kan tadi, udah ngasih tahu tadi juga. Cuma takut kan suka ada kelewat seandainya tidak saling mengingatkan gitu. Jadi suka lupa. Nah, udah beres ya.
Nanti di sana aja, nggak apa-apa. Nah ini ya, misalnya seandainya sama keluarga, itunya digotongnya, ya di bawahnya, kan kadang-kadang perempuan mah kadang-kadang tidak ikut menggotong gitu ya. Ya kalau sama orang lain baru yang muhrim gitu, yang dari keluarga gitu, baru diangkat gitu. Ini kepala dulu. Pelan-pelan, Bu. Terserah mau baca sholawat, mau baca takbir. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, pelan-pelan. Udah. Itu jangan terlalu atas. Jangan terlalu atas, tas gitu. Dah. Ya, sok masukkan ini pakai kain kapan dulu. Dari sini. Itu bawa semuanya. Semuanya Bu None. Ditutup sedaya, Bu. Iya, ditutup semuanya. Baru diturunkan ini. Suka ada yang pangamung anu Iya, nggak apa-apa. Iya, harus ditutupin aja pakai ini. Takut ada suka keluar darah. Ya. Telinga. Sama dicocokkan sama kapas di bulat-bulat ya, masuk telinga, hidung ya. Terus ini di itu dulu gitu. Jadi sebagian dulu diturunkannya, sok kapasnya diturunkannya sebagian dulu, sok Bu semua ya, nanti kalau udah beres sok. Nanti kan ini ada tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, terus turun ya, turun. Sok sedikit-sedikit Bu. Ya, terus gitu. Ya, buat ini. Ya, itu bajunya masukin. Nah, gitu. Pelan-pelan. Nah, masukkan ke dalam. Terus samping. Ya, kurang keluar. Nah, di pinggang. Sok. Tadi kan udah di dalamnya kamper ya. Kamper sama kayu putih. Ini bungkusan. Ya. Ini atas apa nih, Bu? Apa? Baju. Tak ceritanya itu kan ya, nanti ceritanya itu ini kamper ditaburkan sebelum pakai baju, ceritanya ditaburkan gitu ya. Udah sama itu kayu putihnya, parfum, ada parfum atau kayu putih, kocorot. Udah, terus itu bagian kepala ya. Nah, sok bagian ujung diserut. Kanan dulunya. Ya, dari sana dulu. Dari kiri dulu. Sehingga satu-satu. Diserut dulu. Nah, gitu. Jadi gini, Bu. Tuh, ini satu-satu. Nah, ini menahan. Ini jangan sampai ini, harus lurus. Nah, ini sampai kenceng. Yang ada di bawah megang sampai kenceng ini. Pegang, Bu. Sampai kenceng. Terus bagian kanannya
Diserut. Sama diserut. Ujungnya dipegang. Serut sampai kenceng. Sampai kenceng. Ya, pegang lagi. Jangan dulu, nanti ini belum beres. Sok, sampai pegangan itu kenceng. Jadi nggak kelihatan ngenyod. Sok, udah? Apa? Posisi Ini kan ditarik, ini ditarik, dipegang. Nah, ini dipegang ngereket gitu, tap kenceng. Nah, gitu. Jadi kan, ya satu lagi. Ya ujungnya dipegang, ujungnya dipegang, ujungnya dipegang, ujung ini dipegang, ditarik. Sama ini, ditariknya sama semua. Nah, gitu. Nah, ini tarik. Ditariknya ke atas. Nah, ini masukkan ke dalam, ini tarik ujungnya kencang. Nah, baru ini yang terakhir. Diserut lagi ujungnya. Diserut sampai pegang lagi ininya semua disatukan. Nah, gitu. Jadi kenceng. Tuh kan kenceng ya. Tuh enak kan? Baru ini di paha. Ini di paha. Tali porosot di pinggir. Nah. Ini bagian dada. Bagian tangan di tali porosot. Itu sama di tali porosot sama. Tali porosot. Ya tarik kayak tali porosot kan nanti nggak susah. Kenapa harus di kanan? Nanti kan ditempelkan ke kiblat gini. Nanti susah buka kalau misalnya. Jadi di bagian kanan, bagian kiri kita tali ini di bagian kiri. Kan nanti disandarkan gini. Jadi bukanya mudah gitu. Terus 3, 4 atau 5? Ini 4. Ini paha, dada, sama kepala, sama kaki. Iya 4. Biasanya ada yang 5 juga. Mungkin supaya kenceng. Kalau luar mah tergantung mau 3 mau 4. Bagaimana kencengnya? Ya sama. Nah. Kalau di luar kan tergantung posisi ininya. Nanti kalau misalnya longgar, kaki nanti katutup wios. panjang. Udah mau ucang-ucangan. Aku kalau luar negeri. Ya kalau masih ada sisa baru dikocorotkan lagi terakhir. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa mah nggak apa-apa. Udah sekian. Terus nanti kita mimpin doa di depan, siapa yang mau mimpin doa, terus kita berdoa untuk mayat yang sudah meninggal supaya diberikan lapang kuburnya, diterima iman Islamnya, diberikan yaitu nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islamnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Juga apa yang dia lakukan di dunia, amal-amal kebaikannya mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi almarhumah yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan lindungan dan pertolongan kepada mayat yang sudah meninggal. Kita doakan bersama-sama dengan membacakan Al-Fatihah. Baca Fatihah. Amin. Ceritanya kita kan tadi disebutkan namanya siapa ya. Terus mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diberikan nikmat kubur, diampuni dosanya. Sampai kita bacakan sudah Fatihah, yaitu ayat Falak Binas ya, Al-Ikhlas, Falak Binas, sampai Al-Baqarah
yaitu sampai Al-Baqarah terakhir, yaitu kita bacakan sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mayat ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Mudah-mudahan kita menjadi pelajaran hidup di dunia ini supaya kita banyak beramal soleh, hubungan dengan Allah juga hubungan dengan sesama manusia, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan melaksanakan sholat jenazah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita dapat melaksanakan pelatihan pemulasaraan jenazah, dari memandikan dan mengkafani jenazah perempuan. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz Dimas Nata mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Tinggal yang penting kan pelaksanaannya katanya. Yang takut itu pelaksanaannya biasanya. Itu semuanya termasuk saya. Kalau memandikan masih belum berat. Tapi insya Allah kalau tidak ada yang lainnya, dengan terpaksa kita harus bisa. Karena ada yang lebih menguasai, kita serahkan kepada yang lebih menguasai. Tapi kalau beliau-beliau petugas khususnya nggak ada, kita pun insya Allah siap. Siap Ibu? Siap. Berani? Insya Allah. Kita pun akan seperti almarhumah dan almarhum. Mari kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan doa akhir majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.